warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septania dengan NIM 2305131487. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Evaluasi Manajemen Pelatihan Dakwah. A. Pengertian evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi atau penilaian berarti penentuan kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi pelatihan dakwah juga merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil suatu program pelatihan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi tersebut. Hal ini juga berarti suatu proses menentukan apakah telah ada kemajuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam manajemen pelatihan dakwah, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir dari pelatihan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap input, masukan, proses, dan output hasil. Hal ini sejalan dengan prinsip evaluasi pendidikan yang holistik dan komprehensif. Evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh memungkinkan penyelenggara pelatihan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelatihan, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam penyempurnaan program pelatihan di masa mendatang. B. Tujuan evaluasi pelatihan dakwah selama kurun waktu latihan diselenggarakan berulang kali. Upaya capaian berbagai tujuan dilakukan. Dengan demikian, setiap kali melaksanakan evaluasi pada dasarnya mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Tetapi secara umum, dapatlah dikatakan bahwa tujuan evaluasi latihan adalah 1. Mendapatkan dan menganalisa informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pelatihan dakwah. 2. Menemukan bagian-bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil mencapai tujuan, serta bagaimana bagian-bagian latihan mana yang kurang sehingga berhasil dapat dibuat langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. 3. Untuk mengetahui pengaruh program latihan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. 4. Untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku peserta latihan. 5. Memberikan kesempatan kepada peserta yang menyumbangkan saran-saran dan penilaian terhadap program yang dijalankan. 6. Untuk menjadi alat pembantu dalam proses pelatihan dakwah. Apabila para peserta mengetahui bahwa dirinya akan dievaluasi, maka tingkah laku maupun proses belajar akan dipengaruhi. Misalnya, bila pada setiap akhir pelatihan dakwah diadili. Manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi pelatihan dakwah memiliki banyak manfaat. Manfaat secara umum diantaranya 1. Memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah. 2. Untuk mengetahui relevansi program pelatihan dakwah dengan kebutuhan di lapangan. Pelatihan dakwah diadakan dengan suatu rancangan program. 3. Membuat kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dengan perkembangan keadaan. 4. Untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi. 5. Untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggara pelatihan dakwah. 6. Untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan dakwah perlu dilanjutkan. Dengan demikian, evaluasi latihan banyak membawa manfaat antara lain sebagai bagian proses latihan yang sedang berlangsung untuk masukan bagi penyempurnaan latihan di masa yang akan datang. Untuk menyajikan fakta tentang tingkat keberhasilan latihan kepada berbagai pihak dalam rangka memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan latihan. Evaluasi pelatihan dakwah memberikan manfaat yang bersifat praktis, strategis, dan akademis baik bagi penyelenggara pelatihan, peserta, maupun lembaga dakwah itu sendiri. D. Sasaran atau objek evaluasi pelatihan dakwah. Sejalan dengan tujuan evaluasi, maka sasaran pokok evaluasi paling tidak ada 2. Pertama, prestasi belajar peserta dengan titik berat pada perkembangan sikap. Kedua, tingkah laku dan efisiensi serta efektivitas penyelenggara latihan. 1. Menilai prestasi belajar. Yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah tingkat pemahaman dan kesadaran peserta terhadap apa yang dipelajari serta tingkat kemampuan peserta melakukan sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang dipelajari. 2.
menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggara latihan seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa efisiensi mengacu pada ketepatan pengguna sumber daya manusia, sarana, dana, waktu, dan lingkungan. Secara umum, sasaran evaluasi manajemen pelatihan dakwah meliputi beberapa aspek berikut. 1. Evaluasi terhadap konteks. Sasaran pertama dalam evaluasi adalah konteks pelatihan, yaitu latar belakang kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pelatihan dakwah. 2. Evaluasi terhadap input. Objek evaluasi berikut adalah input pelatihan, yakni seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelatihan. 3. Evaluasi terhadap proses. Evaluasi proses menitik beratkan pada bagaimana pelatihan dilaksanakan. Objek dari evaluasi ini meliputi keterlaksanaan jadwal, kedisiplinan peserta, efektivitas, penyampaian materi, keterlibatan peserta, serta dinamakan kelas selama pelatihan berlangsung. 4. Evaluasi terhadap output dan outcome. Objek yang paling nyata dari evaluasi adalah hasil pelatihan baik berupa output maupun outcome dampak jangka panjang. 5. Evaluasi terhadap dampak luas. Dalam beberapa kasus, evaluasi juga menyasar dampak sosial dan kultural yang ditimbulkan oleh pelatihan terhadap masyarakat secara umum. Prinsip dasar evaluasi pelatihan dakwah. Ada beberapa prinsip dasar tentang evaluasi dalam rangka latihan partisipatif perlu dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi. Beberapa prinsip dasar dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi dalam latihan partisipatif merupakan bagian integral belajar dari semua pihak yang terlibat, terutama bagi peserta latihan, pelatih, dan penyelenggara latihan. 2. Karena merupakan bagian integral, proses belajar arah evaluasi adalah demi perbaikan yang bersifat informatif dan demi pertanggungjawaban yang bersifat sumatif. Jadi, bukan yang menghakimi atau menentukan siapa benar, siapa salah, atau siapa pandai, siapa bodoh. 3. Karena arahnya demi perbaikan dan demi bertanggung-jawab, maka pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan saling mengevaluasi dan melakukan evaluasi diri atau mengadakan refleksi. 4. Evaluasi dilakukan secara berkala. Maksudnya, kalau ada penyimpangan yang merugikan, segera dapat dikoreksi dan diperbaiki. 5. Prinsipnya, evaluasi baik dilakukan pada tahap pra-latihan, tahap pelaksana latihan, dan tahap pasca latihan. Materi terakhir, evaluasi persiapan manajemen pelatihan dakwah mencakup beberapa aspek utama berikut. 1. Evaluasi kebutuhan pelatihan. Langkah pertama dalam evaluasi persiapan adalah melakukan analisis kebutuhan dakwah di masyarakat dan kompetensi para calon dai. 2. Evaluasi tujuan dan sasaran pelatihan. Setiap pelatihan dakwah harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. 3. Evaluasi materi dan kurikulum. Persiapan materi dan kurikulum juga menjadi objek evaluasi penting. Materi harus relevan dengan kondisi umat, bersikap aplikatif dan disusun secara sistematis. Kurikulum harus mengintegrasi aspek akidah, alat, retorika dakwah, pemanfaatan teknologi, serta manajemen organisasi dakwah. 4. Evaluasi pemateri dan fasilitator. Pemateri atau narasumber adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan pelatihan. 5. Evaluasi peserta pelatihan. Evaluasi juga mencakup seleksi dan kesiapan peserta pelatihan. Hal ini meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman dakwah, serta motivasi mengikuti pelatihan. 6. Evaluasi sarana, prasarana, dan logistik. Aspek teknik seperti ruangan pelatihan, perangkat audio, visual, konsumsi, penginapan. 7. Evaluasi jadwal dan metodologi pelatihan. Perencanaan jadwal dan metode penyampaian materi perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaian antara waktu pelatihan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi makalah saya yang berjudul Evaluasi Manajemen Pelatihan Dakwah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.